Lim, aku lo pusing nih habis kuliah tadi. Iya wah, aku lo juga nggak nyambung sama hukum waris, serius. Kamu paham nggak tadi yang habis dijelasin Bu Iva? Aku pahamnya dikit sih, kayak yang golongan satu aja gitu. Gimana kalau kita diskusi dulu nggak sih? Boleh, ayo diskusi. Ayo. Aduh. Hukum waris yang membuat pusing. Iya, Lim, bikin pusing. Aku lo nggak paham golongan satu. Kamu paham nggak sih? Kalau golongan satu itu aku masih merhatiin, Lim. Soalnya pas golongan satu itu aku serius. Kalau setelahnya baru enggak. Jadi gini, Lim, golongan satu itu yang tak tangkap di otakku pas pelajaran tadi tuh. Jadi menurut pasal 852 BW, ahli warisnya itu ada 3. Yang pertama ibu. Bisa. Ibu atau pasangan sih, bisa ibu atau ayah. Yang kedua ada anak sah atau anak biologis. Siap. Yang ketiga ada anak angkat yang diakui dan memiliki surat-surat yang jelas gitu loh. Nah, jadi gini, misal ada contoh ya, sebuah keluarga dia kehilangan anggota keluarganya, kasih contoh ayahnya ya. Siap. Ayahnya itu ngasih harta warisan sebanyak 200 juta. Jadi dari 200 juta ini langsung kita kali 1/2. Berapa? Hasil 100. Nah, that's right. 100 juta. Terus Habis itu 100 juta tadi langsung kita kasih ke ibunya atau pasangannya. Kita kasih ke ibunya, berarti sisa dari 100 juta berapa? Bisa dari 100 itu kan. Benar sekali Mas Ali. Nah, dari 100 juta itu tadi, anak-anaknya itu juga sebenarnya punya hak. Anaknya juga bisa dapat warisan gitu. Bisa. Jadi dari 100 juta tadi, kan dia ninggalin 2 anak. Dari 2 anak itu tadi, langsung kita bagi. Tapi ditambah ibu. Soalnya ibu masih berhak. Di sini jadi 100 juta dikali 1/3. Jadi per anak atau per anggota yang dibagi itu mendapatkan 33 juta 333. Pokoknya ya koma sekian lah. Itu kalau di notaris beres itu. Nah, jadi nanti berarti si ibu di sini dapat lagi dong dari 100 juta tadi ditambah 33 juta koma sekian tadi. Kamu paham nggak? Paham. Kamu tahu anak pertama dapat berapa? Yang pertama kalau dari perhitungan yang kamu kasihkan tadi dapatnya 33,333. Iya. Anak kedua sama. Tapi kalau ibu dapat berapa? Kalau ibunya berarti 100 ditambah 33,333. Sama dengan 133,333. Nah, itu golongan 1 itu sesimpel itu Mas Alim. Tapi di sini aku tuh punya pertanyaan sama golongan 2 itu loh Mas Alim. Aku loh masih pusing. Jadi pas golongan 2 itu, pas Bu Iva ngejelasin, aku ngobrol sama Anggara. Parah sih kamu. Iya, aku nyesel kayak ngobrol sama Anggara itu. Jadi tinggal ngomong-ngomongan. Kamu paham sih golongan 2? Aku kayaknya paham sedikit sih golongan 2. Aku coba terangin menurut pemahamanku aja ya. Iya, siap Mas. Ya, jadi di golongan 2 itu ada pasal 854 di mana yang meninggal ini anaknya. Anaknya meninggalkan saudara dengan orang tua, ayah dan ibu. Nah, di situ ayah dan ibu ini mendapatkan bagian 1/4. Harus dikeluarin dulu ayah dan ibunya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Iya Mas, aku kalau nggak pakai contoh itu pusing. Sebenarnya teori yang Mbak kasih di awal itu ngulit. Iya sih. Coba contohnya gimana Mas? Ya, jadi kan misalkan ada si A ya. Iya. Si A ini meninggal dunia meninggalkan 3 saudara dengan ayah dan ibu masih hidup. Nah, di situ kan ayah dan ibu ini dikeluarin dulu. Harta warisannya itu 120 juta. Nah, keluarin dulu ayah dan ibu. Berarti 120 dibagi 1/4. Berarti itu 30 juta. Nah, benar sekali, tepat. Untuk ibunya sama kan? Berarti ayah dapat 30 juta, ibu dapat 30 juta. Iya, ayah dan ibu mendapatkan 30 juta masing-masing. Nah,
Setelah itu untuk pembagian ke saudaranya itu kan udah kemakan sama ayah dan ibu ya. Berarti 120 juta itu dikurang 30 juta ayah, dikira 30 juta ibu, jadi sama dengan sisa 60 juta itu. Iya, sisa 60 juta. Habis itu dibagi sama saudara yang masih hidup. Iya. Yang hidup berarti sisa 2. Nah, sisa 2 berarti setengah kan? Nah, itu 120 dikurangi 60. Habis itu dibagi sama sisanya tadi. Setengah anak. Berarti per anak dapat 30 juta. Iya, benar. Oh, berarti semua ini rata ya dapat 30 juta kalau sesuai dengan pasal 854. Nah, kalau sesuai dengan pasal ini semuanya kebagi dengan rata. Oh, dengan tanda kutip kalau contoh kasusnya sama. Tapi gini Mas, tadi tuh aku dengar Bu Iva tuh ngebahas pasal 855. Itu kayak gimana sih Mas? Kalau 855 sendiri aku kayak inget-inget lupa. Sebentar aku buka catatan dulu ya. Oh iya boleh Mas. Aku lupa banget nggak nyatet Mas. Pas lu nggak cukup taruh buku. Parah sih, gak dicatat. Gimana Mas? Jelasin Mas. Jadi kalau pasal 855 ini itu orang tuanya single parent gitu Mas. Oh berarti dia emang orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu. Iya. Atau ada kasus lain lah, intinya single parent. Orang tuanya itu meninggal, salah satunya ayah atau ibu. Nah itu ada saudaranya juga. Kalau misalnya cuman ada satu saudara, itu semuanya dibagi setengah. Iya. Ayah atau ibu dengan satu saudara itu sama. Nah kalau misalkan ada 2 saudara, itu dapatnya 1/3. Oh, 1/3. Iya. Berarti makin sedikit saudaranya, makin besar peluang kita mendapat banyak warisan. Nah, benar, tepat sekali. Nah, kalau misalkan lebih dari 2 saudara, itu dapatnya 1/4. Oh, kalau lebih sedikit lagi ya? Lebih sedikit. Coba sih Mas kasih contoh Mas, aku biar lebih paham. Oke. Contohnya gimana? Contohnya ini kan kita pakai permisalan sama ya, A ya. Iya. A ini punya saudara 3. Habis itu kan dia kan meninggalkan 2 saudara sama A-nya ini punyanya cuman ayah. Ibunya sudah meninggal lebih dulu. Iya. Nah, itu ayahnya keluarin dulu. Kayak tadi sama. Iya, sama. Dikeluarinnya dibagi berapa? 1/4. Nah, benar. Berarti oke, kita ambil contoh harta warisnya tetap 120 juta aja ya. Tetap 120. Dibagi 1/4 berarti ayah tetap dapat 30. Tetap dapat 30. Nah, kalau saudara-saudaranya? Kalau saudara-saudaranya sendiri sama sih. Sistemnya itu 120 dikurangi sama 30 90 juta berarti. Habis itu baru dibagi 1/4 tadi. Dibagi 1/4. Oh, berarti maaf. Dibagi saudara yang masih hidup. Oh iya, berarti yang hidup tuh setengah. Cuman 2. Iya. Berarti 90 juta tadi langsung dibagi 2 sama dengan 45 juta. Iya. Kalau saudaranya nambah 1, jadi ada 3 nih, mereka jadi 4 bersaudara, nambah 1 nih, berarti 90 juta dibagi 1/3. Iya, 1/3. 1/3 berarti ini semua dapat 30 juta. Kalau dibagi 1/4, Mas Salim hitung, ayo. Saudaranya nambah, dia 5 bersaudara. 90 juta dibagi 1/4. Berapa Mas? Aku agak pusing Mas, tadi aku yang hitung. Berarti gini loh, 45 juta itu dibagi 2 berapa? 45 dibagi 2 itu kan 2.205.000. 22,222. Oh gitu. Berarti rata-rata dapat segitu. Oh gitu ta, Pak. Iya. Rata-ratanya ya sekitar 22,222. Iya sih, agak pusing yo. Tapi ada lagi sih. Apa? Ada pasal 856. Loh, kayak gimana tuh, Mas? Coba sih jelasin teorinya dulu. Kalau pasal 856 ini orang tuanya itu nggak ada. Jadi
dibagi sama rata sama saudaranya. Berarti dia anak yatim piatu. Iya. Oke. Yatim. Gitu. Dia anak yatim. Iya, anak yatim gitu. Oh, orang tuanya nggak ada. Terus, misal harta warisnya ada 120 juta gimana mas? Kalau 20 juta ya? Iya 120 juta aja. Oh, saudaranya misalkan berapa ini? Saudaranya Ada dua berapa? dulu dua. Oh, dua. Standar. Iya. Saudara dua yang masih Langsung aja. Langsung. Ya, langsung dibagi Heeh. 1/2. 1/2. Kalau dalam aturan dewi loh ya. Oh berarti itu anak itu langsung dapat 60 juta 60 juta. Iya, langsung. Kalau misalnya saudara nambah lagi dibagi 1/3. Nah, Nambah lagi dibagi 1/4. Oh berarti ya tinggal dihitung-hitung gitu aja ya. tinggal nambah-nambah apa? Pembagiannya aja. Wah aku sudah mulai paham ini. Aku udah paham materi golongan 2. Kamu udah paham sih materi yang aku jelasin golongan 1. Golongan 1 sih dari penjelasanmu tadi sih sangat jelas sih menurutku. Oh of course tentu saja aku kan jelasinnya bener. Kamu ya bener sih walaupun agak-agak salah tapi dengan kepintaranmu aku masuknya cepat. Siap. Tapi aku butuh orang yang bisa menjelaskan golongan 3 Lim. Kamu bisa? Golongan 3 aku juga nggak paham sih, nggak begitu paham aku sama golongan 3. Kayak aku kenal sama ini teman sekelas kita yang paham, Siapa itu? Mbak Yuca. Oke, sekarang kita telepon Mbak Uca sekarang. Kita suruh datang ke sini. Minjem HP. HP ku soalnya nggak ada mas. Ini ada. Ayo, telepon. Kamu yang bilang ya? Siap. Mbak Yuca ini dekat kok sama aku. Assalamualaikum Mbak Uca. Ini, jadi aku sama Alim ini habis diskusi. Tadi kan habis kelas hukum waris ya yang pusing itu. Aku tuh jadi habis diskusi golongan 1 sama golongan 2. Nah, pas golongan 3 kita berdua ini agak-agak nggak ngerti Mbak. Terus Alim bilang Mbak Yusa ini pas kelas merhatiin terus, jadi paham golongan 3. Gimana Mbak? Aku mau minta tolong Mbak Yusa buat jelasin dan gabung ke diskusi kita Mbak. Oh gitu. Kalian ada di mana sekarang? Aku lagi ada di dekat balkon gitu sih Mbak. Nanti Mbak aku Sherlock deh. Oke. Oh Mbak bisa datang. Aku ke situ deh. Oke siap, makasih Mbak. Oke. Oke. Assalamualaikum, Faisal Alim. Hai. Itu Mbak Yuca udah datang. Duh. Oh iya Mbak, sini Mbak, duduk di sini. Mbak tadi. Oh, tadi habis dari rumah aja sih. Oh udah pulang. Kita berdua tadi masih di kampus Lim ya. Makanya itu ngajak ke sini buat diskusi. Oh, kalian habis luring ya? Iya habis luring. Oh. Nah, jadi gini Mbak, kita tadi kan habis diskusi golongan 1 sama 2. Nah, golongan ketiganya ini kita kurang paham gitu Mbak. Iya, aku paham kayak sama nggak sekali. ngerti gitu Mbak golongan 3 tuh gimana. Terus Alim bilang Mbak Yusa ini bisa buat ngejelasin ke kita. Gimana sih Mbak golongan 3 tuh? Golongan 3 ya. Jadi ada buku nggak sih? Ada boleh Ada, nggak Mas? ada. Oh, iya. Coba nih dijelasin. Aku jelasin pakai coret-coretan aja ya biar kalian paham. Ya, ini ya. Iya. Oke. Jadi golongan 3 itu dari KUHP 853 itu langsung lurus ke ahli waris kakek nenek. Jadi sebagai contohnya, kalau misalnya anggap saja ahli waris A meninggal dan juga ayah dan ibunya itu meninggal. Ayah ibunya meninggal ini pasti mereka punya orang tua yang hidup nih dari pihak ayah dan ibu. Ya ayah dan ibunya pasti ada kakek dan nenek nih. Iya. Nah, ahli warisnya itu langsung jatuh kepada kakek dan neneknya. Dari sini kalian apakah paham? Berarti Langsung ke atas berarti ya Mbak ya. ini nggak turun ya. Enggak. Jadi ini Aku langsung mau nanya, si A ini berarti kondisinya tidak memiliki anak, belum memiliki keluarga. Iya, betul sekali. Oh, dan tidak memiliki kedua orang tua. Betul. Dan juga tidak ada sepupu atau saudara yang lain. Jadi dia tunggal ibaratnya. Oh, kalau misalnya punya gimana Mbak? Itu beda lagi di golongan yang keempat. Oh, Seperti jangan itu. pusing Mbak. Golongan 3 ya kita on point. Iya. Coba deh Mbak kasih contoh kasus terus ada
hartanya mbak, biar kita tuh langsung Lebih gitu. paham. Soalnya aku sama Alim ini kalau nggak dikasih contoh teori-teori gini nggak paham. Oke. Jadi ibaratkan A itu kamu ya. Siapa? Faisal. Faisal punya warisan sebesar 120 juta nih. 120 juta. Faisal meninggal. Iya. Dan juga ayah dan ibunya sudah nggak ada. Nah, Faisal ini dirawat oleh kakek neneknya. Iya. Yang pasti mempunyai kakek nenek dari pihak ayah dan kakek nenek dari pihak ibu. Jadi, harta warisan Faisal 120 juta langsung dibagi dua oleh nenek dan kakeknya. Dari pihak ayah yang kita sebut aja A ya, dan juga pihak ibu yang B. Nah, 120 juta ini kita bagi dua karena Faisal punya dua kakek dan nenek kan. Jadi masing-masing dapat 120 dibagi dua yaitu 60 juta. Nah, 60 juta ini dari per kakek dan nenek. Jadi dari pihak ayah dapat 60 juta, dari pihak ibu dapat 60 juta. Nah, untuk karena punya kakek dan nenek masih dua orang, jadi bisa dibagi jadi 60 dibagi dua. Jadi masing-masing dari kakek dan neneknya dapat 30 juta gitu. Kalau kakeknya nggak ada? Jadi kalau kakeknya nggak ada, Misal salah satu contoh nih, kakek dari ibu udah nggak ada nih. Berarti Oke. kan yang diwarisin cuma ada 3, ya, 2 nenek, 1 kakek. iya betul. Itu gimana mbak ngitungnya? Tetap jadi kalau misalnya ada Hartanya HW-nya cuma 120 juta aja nggak apa-apa. bukan 120 juta kan udah dibagi sama dua orang itu ya, bagian ayah sama bagian ibu. Misalkan dari pihak ibu yang tinggal satu, jadi nggak perlu dibagi dua lagi. Jadi satu orang ini dapat 60 juta gitu. Yang dari pihak ayah kan punya A sama B, dia bagi dua menjadi 30 juta per orang. Untuk yang pihak ibu karena punya satu orang saja, jadi cuma dapat 60 juta gitu. Berarti awalnya tetap dibagi dua dulu ya mbak? Ya betul. Berarti kalau misalnya kalau dua-duanya sisa single parents nih, sebenarnya udah single, dua-duanya nggak punya pasangan, berarti nggak usah dibagi kemana-mana. Pokoknya yang dibagi itu dari si kakek ini. Iya betul. Kalau yang ini nggak ada dua-duanya gimana mbak? Langsung turun semua ke misal dari pihak ayah itu dia udah nggak punya kakek nenek dari pihak ayah udah nggak ada. Berarti langsung turun ke kakek nenek pihak ke ibu gitu. Udah itu langsung dibagi dua aja sama mereka ya. Iya betul. Kalaupun nggak ada ya udah berarti urusan dipegang sama satu itu ya. Oh, kamu gimana Lim? Paham? Kamu udah paham? Apa ada pertanyaan? Kalau aku sih udah paham sih. Aku paham. Mbak Yusa ini jelasinnya langsung. Nggak ada poin. Kamu, Iya. kamu loh bulat, aku yang bulat. Maklum. Aku kayak kurang paham. Tapi untuk golongan yang keempat aku nggak paham sih. Mungkin teman-temanku atau teman-temanmu bisa menjelaskan lebih lanjut. Aku ada sih mbak, temen yang paham golongan 4 tapi kayaknya dia nggak bisa kesini. Gimana kalau kita langsung ke rumahnya? Gimana, jauh nggak? Deket sih, kita tinggal jalan aja. Yaudah yuk ke rumahnya. Ayo langsung. Sampai juga di rumah Farah. Assalamualaikum Farah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Duduk. Duh, Ra, nanti deh aku jelasin kenapa aku kesini ya. Aku sama teman-teman capek banget habis jalan. Aku mau langsung duduk ya. Iya, duduk. Lagi Silakan capek duduk. sih. Makasih ya. Makasih, Ra. Makasih, Ra. Kok pada kecapean gini? Duh, capek banget Ra. Tadi tuh habis kayak jalan kaki gitu. Aku minum dulu deh, nanti aku jelasin. Ya silakan. Aku sudah di rumah. Iya. Enak banget sih. Iya, nggak kayak tadi di jalan udah panas mas. Jadi gini Ra, aku itu sebenarnya panas ini udah dari pelajaran, udah dari mata kuliah hukum waris. Otakku tuh kayak berapi-api. Aku loh kayak nggak paham gitu, jadi aku memutuskan sama Alim buat berdiskusi. Jadi pas matkul barusan aku cuman paham golongan 1. Jadi aku ngejelasin ke Alim buat dia materi golongan 1, Alim untungnya paham golongan 2. Nah di situ kita berdua udah paham dua-duanya, kita nggak paham golongan 3.
Jadi Alim untungnya kenal sama Mbak Uca. Mbak Uca udah ngejelasin golongan 3. Nah, kita bertiga ini nggak ngerti nih golongan 4. Dan aku tahu kamu pasti paham 1, 2, 3, 4. Nggak usah kamu jelasin semua. Tolong jelasin ke kita materi golongan 4. Jadi itu golongan 4 itu udah ada di pasal 858 KUH Perdata. Jadi apabila pewaris itu dalam keluarganya dia nggak punya saudara baik dari golongan 2 atau golongan 3, maka harta warisannya dia itu harus di closing gitu. Kalau closing sendiri itu apa sih? Closing itu pembagian harta warisan. Jadi pembagiannya itu dibagi 2 gitu. Pembagiannya tuh ke siapa aja, Mbak? Jadi misalnya ya dalam keluarga itu harus Harus gimana, Mbak? Harus apa? Ayo. Kayaknya Mbak sih pasti ingat sih. Iya sih. Jadi kalau pembagian itu kayak gimana sih? Siapa aja sih yang bisa dapat harta warisan itu kalau di golongan 4? Nah, Itu sih inti pertanyaannya. Aku lihat catatanku dulu ya. Boleh, Jadi boleh. itu misalnya yang dapat itu cuman sampai keturunan derajat ke-6. Jadi derajat ke-7 sampai derajat seterusnya itu nggak dapat gitu, nggak bisa mewarisi gitu. Kalau sepupu, cucu sepupu itu bisa nggak? Bisa sih kalau misalnya dalam misalnya derajat 1 dia nggak derajat berapa ya, derajat 3 kakek nenek dia nggak punya, berarti cucu sepupu ini naik gitu di derajat ke-6, berarti dia bisa dapat. Kalau misalnya masih ada kakek nenek ya nggak dapat gitu. Oh gitu Mbak. Tapi jujur ya, penjelasan Farah ini benar. Tapi otak aku sama Mas Alim ini kalau nggak pakai contoh itu nggak bisa nangkep Mbak. Coba sih, kayak jelasin pakai contoh yang ada apanya gitu. Jadi misalkan ya, ini ya aku habis belajar kan tadi, jadi aku coba. Wah, Mbak habis belajar. Aku kira pas banget sih. pas banget sih, untung Nah, kan iya, benar. pilihanku tuh benar ke rumah Farah. Benar. Coba gimana sih Mbak? Jadi misalnya ya, pewaris tuh bernama Ica, dia itu punya harta 80 juta. Ica punya harta 80 juta, ingat. Oke. Tapi dia nggak punya anak dan dia orang tuanya itu udah meninggal gitu. Kasih banget Ica. Bisa ya. Iya, ya udah nggak apa-apa. Ayo Mbak, terusin Ini Mbak. agak musibah. Lalu dalam keluarganya itu, misalnya di keluarga garis ibu ya, dia itu tersisa pamannya doang. Terus habis itu sedangkan di keluarga garis ayah itu ada kakek dan neneknya. Berarti pembagian hartanya 80 juta itu harus di closing dulu, ya dibagi 2 itu. Untuk garis ayah dan untuk garis ibu. 80 juta dibagi 2 berapa Mas Adi? 40 dong. Berarti 40-40. Iya, 40-40. Nah, yang di garis ibu kan hanya ada paman, berarti paman mendapatkan 40. Nah, sedangkan di garis ayah itu ada kakek dan nenek. 40-nya itu dibagi 2, jadi kakek nenek itu dapat 20-20. Gitu. Kalau misalnya di garis ayah itu kan cuma ada paman. Kalau pamannya punya anak, Ya nggak bisa dong, Nggak kan bisa harus ya? ke paman dulu. Kan pamannya belum meninggal. Gitu. kalau pamannya punya saudaranya paman, jadi di situ ada double paman sama dibagi 2 kayak kakek dan nenek. Itu kalau misalnya dia saudara kandung sih sama yang pewaris itu masih bisa sih. Gitu. Dia kan masuk garis keempat kayak paman dan bibi. Misalnya saudara paman itu bibi A gitu. Ya itu masih bisa. Masih dapet tuh. Jadi dibagi lagi itu. Gini deh, misalnya di situ ada 3 paman, berarti 40 juta tadi itu dibagi 3. Dan seterusnya kalau makin banyak paman ya berarti makin banyak dibaginya. Betul. Aku mau nanya gini, misal kalau di garis ibu tuh kosong, meninggal semua, berarti ini kan nggak perlu di closing, berarti semua langsung lari ke garis sebelahnya, Iya. full. Iya. Enak dong. Sebenarnya ini tragedi loh. Oh iya. Sebenarnya nggak ada kok kamu bisa. Jokes banget sih itu. Aku tahu nih kamu nggak ada empati, tapi ini hukum waris. Oke.
Balik ke topik, maaf ya Mbak. Iya. Mas Ali lagi. Santai, santai. Oke. Mbak Yulisa mungkin ada yang mau ditanya mumpung kita di rumah Farah nih. Dia tuh jago. Udah jelas banget sih. Keren banget Mbak Farah jelasinnya. Iya, terima kasih. Gimana, udah paham semua belum? Udah paham kan? Udah paham kan? Udah paham kan? Aku sih paham. Aku ya paham sih. Kamu paham? Paham. Jujur. Jujur. Aku ragu. Kenapa ragu? Bisa-bisanya ragu. Oh, berarti ini nggak guyon. Enggak dong. Soalnya mahasiswa itu biasanya paham-paham biar cepat selesai. Oh gitu. Siapa tahu kamu nggak nyaman dengan materi-materi yang udah kita diskusikan pusing. Jujur paham? Paham. Aku nggak usah ditanya sih. Aku kan dari tadi paling menonjol. Oke. Oh, iya. Aku nggak ngeliatin aja sih. Iya deh. Aku juga paham sih. Oke. Ya udah yuk. Kita sekarang pindah tempat aja yuk. Jangan di rumah Mbak Farah nggak enak. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa gak enak? Ini kan rumah bertamu kan Oh, iya. harus sebentar aja sih. Berisik juga. Oke, setuju. Yuk kita ke kopi jual, Mbak Farah mau ikut. Boleh. Yuk kita ke kopi jual yuk. Oke. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia.